Saya berhasil mengajukan pinjaman dan disetujui sebesar Rp700.000 dan dana pinjaman langsung masuk ke rekening saya tanpa lama. Buat kalian semua yang ingin tahu aplikasinya dan bagaimana cara mengajukan agar disetujui, tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya bersemangat mengupload video setiap hari. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online ilegal lagi. Syarat hanya KTP saja, aplikasinya masih baru rilis, tingkat persetujuan pinjaman masih sangat besar, dan yang pasti aman gagal bayar karena aplikasi ini aplikasi ilegal. Jangan takut akan penagihan atau sebar data pribadi kalian. Ikuti trik yang akan saya bagikan agar kalian aman gagal bayar. Yang pertama, siapkan kontak di perangkat handphone kalian, hapus semua kontak keluarga dan kontak orang terdekat, lalu isi dengan kontak fake atau kontak palsu minimal 50 kontak saja. Jadi jika nantinya tidak membayar pinjaman, maka aplikasi tidak akan bisa menghubungi kontak terdekat kalian. Lalu yang kedua adalah galeri, hapus semua foto dan video yang ada wajah kalian agar tidak disalahgunakan oleh debt collector aplikasi pinjaman jika nanti kalian gagal bayar. Jika semuanya sudah selesai disiapkan, lanjut kita ke aplikasinya. Aplikasi ini bernama Ngreditin Aja. Kalian bisa download dan install aplikasinya di Play Store. Dalam deskripsi aplikasinya kita bisa lihat ada pilihan pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Tapi mungkin untuk pinjaman keberapa kali bisa mendapatkan limit maksimal. Kemudian di sini aplikasi mencantumkan alamat dan kontak yang cukup jelas. Tapi di sini tidak ada keterangan izin terdaftar maupun izin OJK. Jadi dipastikan aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Lanjut kita buka aplikasinya. Halaman awal kita akan diminta untuk mengizinkan semua otorisasi. Ada izin lokasi, kontak, galeri, dan banyak izin lainnya. Pada saat inilah semua isi data di handphone kalian itu akan diambil dan kalian bisa melanjutkan ke proses peminjaman. Jika kita tidak mengizinkan, tidak akan bisa melanjutkan ke proses peminjaman. Selanjutnya adalah kita harus mendaftar dahulu. Gunakan nomor handphone yang baru yang sama sekali belum digunakan untuk meminjam di pinjaman online manapun. Lalu nomor yang didaftarkan harus terhubung dengan akun WhatsApp karena kode OTP itu akan dikirim melalui akun WhatsApp. Lalu buat password untuk masuk ke aplikasinya. Di sini tercantum limit pinjaman mulai dari 1 juta sampai 3 juta rupiah dengan tenor 90 hari sampai dengan 180 hari dan bunga sebesar 30%. Tapi ini hanya omong kosong karena bunga itu bisa lebih tinggi dan tenor itu sangat pendek. Ada 3 verifikasi data yang harus kita selesaikan, seperti informasi data identitas, informasi pribadi, dan informasi bank. Untuk informasi data identitas, kita harus memfoto KTP bagian depan, foto sejelas mungkin sampai data KTP terbaca otomatis. Lalu ada verifikasi wajah, lakukan di tempat terang agar tidak terjadi kegagalan verifikasi. Lalu isi data yang diminta selengkap mungkin sesuai data KTP, jangan gunakan alamat domisili, pokoknya semua itu harus sesuai dengan data KTP kalian. Lalu masukkan 2 kontak darurat, pastikan kontak darurat yang kalian masukkan itu aktif dan bisa dihubungi jika sewaktu-waktu pihak analis pinjaman menelpon untuk memverifikasi pinjaman kalian. Lalu isi data pekerjaan selengkap mungkin dan isi besar pendapatan sebesar mungkin agar pinjaman kalian semakin besar kesempatan untuk bisa disetujui. Langkah terakhir adalah memasukkan data rekening bank. Saya sarankan bila kalian pernah gagal bayar di aplikasi pinjaman online lain menggunakan data rekening lama, lebih baik kalian gunakan data rekening bank yang baru. Jadi kalian bisa membuat rekening bank yang baru. Nah, semua data sudah terisi. Jika dirasa sudah lengkap dan jelas, klik saja konfirmasi. Halaman terakhir adalah seperti ini, peminjaman sedang dievaluasi, tunggu saja karena pengalaman saya kurang dari 1 hari, pinjaman saya disetujui tanpa verifikasi telepon apapun. Jadi cukup simpel dan mudah, hanya KTP saja kalian bisa meminjam di aplikasi pinjaman online ini. Tapi gunakan pinjaman online dengan bijak agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Sekian informasi yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka dengan video ini, kalian klik like dan jika bermanfaat, klik saja share. Terima kasih sudah menonton.